Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Ya, pada pertemuan pagi kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Siapa yang ingin memimpin doa? Amis bisa memimpin doa? Ya. Siap. Ya, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bu Guru sampaikan. Sebelum ke pembelajaran kali ini, Bu Guru akan absen dulu. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Berangkat semua ya, berangkat semua Bu. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 ya anak-anak. Iya Bu. Di kelas 5 ini, semester 2 kita akan belajar materi fikih tentang bab apa ini anak-anak? Kurban. Ya, kurban. Ini gambarnya jelas tidak? Jelas, Bu. Ya. Yang pertama itu ada gambar seorang bapak-bapak membawa apa ini? Membawa golok ya Bu ya? Iya, golok. Ini ada seorang anak dan yang di sebelah kiri itu ada seorang apa itu ya? Seorang jegal mungkin ya, membawa golok dan ingin menyembelih apa itu domba. Hewan apa? Domba. Mau nyembelih anak. Domba atau kambing. Ya. Yang pertama itu sejarah kurban. Apa sih itu kurban? Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Oh ya, Nabi Ibrahim ya, lupa Bu Guru. Dalam sejarah tersebut kita pernah mendengar ya anak-anak bahwa Nabi Ibrahim itu akan menyembelih seorang anak yang bernama siapa? Yang bernama Ismail. Iya. Nabi Ibrahim itu bermimpi, tadinya itu berawal dari mimpi. Mimpinya itu Nabi Ibrahim itu mimpinya adalah bisikan setan. Itu tidak percaya bahwa mimpinya itu merupakan wahyu dari Allah. Itu sekilas tentang sejarah kurban. Nah, ini bisa dilihat. Ketika penyembelihan dilaksanakan Nabi Ibrahim dengan izin Allah, maka Nabi Ismail itu digantikan oleh Allah domba. Kambing, Bu Guru. Oh iya, kambing itu hampir sama ya. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, yang sekarang ini ada pengertian kurban. Jelas tidak itu pengertian kurban? Jelas. Lihat jelas ya. Kurban itu berasal dari bahasa apa? Arab. Ya, coba dibaca Ulfia. Koroba yukoribu kurba, yang artinya itu dekat, mendekatkan, menghampiri. Ya, sedangkan kurban menurut istilah adalah
segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun lainnya. Biasanya kurban itu dilaksanakan pada tanggal berapa anak-anak? 10, Bu. Pas Idul Adha, Bu. Pas Idul 10 Adha, bulan 10 haji. Dzulhijjah atau bulan haji. Tujuannya itu apa? Tujuan diadakan kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hukum kurban. Siapa yang tahu hukum kurban? Wajib, Saya, Guru. Bu. Sunnah muakkad, Bu. Iya, Ulfia. Sunnah muakkad itu apa, Ulfia? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pintar ya Ulfia, 100 buat Ulfia. Hukum ibadah kurban itu ada 2. Yang pertama itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua hukumnya itu wajib. Apabila seseorang itu telah kurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika bisa membeli ini atau dengan perkataan lain. Sekarang dasar kurban itu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar. Coba Tamyiz bacakan Quran surat Kautsar yang menjadikan dasar ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya apa? Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, berarti kalian bisa melihat sendiri ya bahwa dasar ibadah kurban itu tertera jelas nyata itu ada dalilnya dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Ada lagi hadis yang meriwayatkan tentang dalil atau dasar ibadah kurban yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan atau keluasan rezeki dan tidak menyembelih, maka janganlah dekati tempat sholat kami. Nah, ini tadi sudah disebutkan waktu pelaksanaan kurban itu dilaksanakan pada awal atau setelah sholat Idul Adha. Ya, sedangkan waktu terakhirnya itu kapan? Waktu pas hari tasyrik itu tanggal berapa terakhir hari tasyrik? 13 bulan haji, Bu Guru. Iya, pinter Tamyiz ya. Waktu penyembelihan terakhir hewan kurban yaitu saat sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Ini hikmah kurban ya. Yang pertama itu apa, anak? Dekat dengan Allah Dekat dengan Allah dan mencintai Allah. Yang kedua, akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga apa, Atiko? Meraih ketakwaan yang lebih tinggi. Ya, jangan ngantuk ya, Atiko. Pagi-pagi sudah ngantuk. Ya, Coba Bu. yang keempat bersama-sama. bentuk syukur seorang hamba atas segala nikmat yang diberikan Yang Allah. terakhir, ayo semangat. Mengasah kepedulian pada semasa. Ya, itu salah ya, sesama.
Ya, itu Ya. semasa Mas Bu Guru. Iya, tadi Bu Guru salah nulisnya, maaf ya. Ya, Bu. Iya, ada yang ditanyakan tentang materi bab kurban ini? Tanya Bu Enggak, Bu. Kalau Guru. tidak ada, iya Pak. Iya Tamis. Ya, tadi awal menyembelih hewan kurban atau kambing kurban jam berapa Bu Guru? Iya, biasanya itu dilaksanakan sesuai itu ya, mungkin di daerahnya Bu Guru itu sehabis sholat Idul Adha itu jam 7 selesai, maka jam 8 itu bisa dilakukan atau bisa dieksekusi penyembelihan hewan kurban tersebut. Ada juga yang mungkin jam 8 patokan dengan jam. Yang penting ini sudah jelas ya, waktu penyembelihan awal itu setelah sholat Idul Adha. Oh. Iya. Terima kasih Bu Nanti, Guru. Iya Tamyiz. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Atiko itu Atiko. Iya, Iya, Tiko. Bu, Ya. ini hewannya yang untuk kurban, yang bolehnya apa aja, Bu? Oh iya, tadi tidak ditampilkan di sini ya. Hewan yang biasa digunakan atau umumnya digunakan di daerah Indonesia ya. Biasanya itu kambing, domba. Tahu domba ya? Domba Iya, sama Bu. kambing sama ya, Bu. Ya, iya. Domba, kambing, sapi, kerbau, bisa juga unta. Kalau di daerah Arab menggunakan hewan Nah, unta. Iya. Itu untuk hewan tersebut itu biasanya ada syarat-syaratnya ya, hewan yang untuk kurban. Hewannya yang pertama harus sehat. Sehat itu tidak boleh kakinya masa kaki satu untuk kurban, nggak boleh ya, itu berarti tidak sehat. Kemudian misalnya hewan itu matanya satu, itu termasuk cacat apa tidak? Cacat. Iya, Cacat, berarti Bu. kalau cacat itu tidak bisa untuk Kurban. tidak bisa untuk kurban, tidak masuk syarat kurban. Kemudian apabila hewan tersebut mempunyai apa itu? Ini namanya apa, anak-anak? Tanduk. Apa yang di sini? Di kepala Iya, ya, Bu. tanduknya itu misalnya, iya di kepala itu misalnya tanduknya itu patah, itu bisa tidak? 2 menit lagi. nggak bisa, Bu. Oh iya. Kemudian hewan yang hamil juga tidak bisa untuk kurbannya, tidak menjadi syarat sah kurban. Ya, sekarang tadi sudah jelas semua Jelas, Bu. anak-anak. Bu. Ya, Bu. Ya, ini sekarang ada tugas kelompok. Nanti Tamyiz jadi ketua kelompok 1, Ulfia jadi kelompok 2 ya. Nah, ini ada 4 kelompok. Nanti Tamyiz bisa 1, ini yang tugas kelompok, yang kedua Ulfia, yang ketiga Atika, yang keempat. Sila Bu yang sudah berangkat. Oh iya, nanti berarti ini untuk itu ya, Iya. kelompoknya yang tidak berangkat itu. Iya, nanti saya sampaikan Ya, Bu Guru. bisa dicatat anak-anak. Iya. Ya, terima kasih ya Tamyiz. Iya, sama-sama Bu Nah, Guru. Ya, Bu Guru akan membacakan kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini ya. Yang pertama adalah kurban pertama kali diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa tadi? Ismail. Yang kedua, kurban adalah apa? Untuk mendekatkan diri kepada siapa? Pada Allah. Kepada Allah. Dalil atau dasar kurban itu terdapat di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Kautsar ayat kedua. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. 1/2 menit lagi.
Hukum asal kurban adalah apa? Sunnah mu'akad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Waktu pelaksanaan kurban itu pada hari raya Idul Adha. Tadi sudah disampaikan juga hewan yang bisa digunakan untuk kurban, yaitu yang pertama domba, kambing, sapi, bau, unta. Terima kasih anak-anak. Sudah Ya, Bu. mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan dari Bu Guru minta maaf ya. Iya, Bu. Kita tutup pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azil.